Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Sakti dengan NIM B1A1231122. Saya di sini akan menjelaskan apa sih itu subjek hukum dan sumber hukum dalam hukum dagang internasional. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya gimana caranya barang dari negara lain itu bisa sampai ke tangan kita? Atau kenapa ada sengketa dagang antar negara? Ya, karena semua ini diatur oleh hukum dagang internasional. Di video ini saya akan bahas apa itu hukum dagang internasional dan siapa aja sih yang terlibat sumber hukumnya dan kenapa ini penting buat bisnis global. Hukum internasional merupakan sekumpulan aturan yang mengatur aktivitas perdagangan lintas negara. Jadi, kalau ada perusahaan kopi di Indonesia yang ekspor biji kopi ke Jerman, mereka harus mengikuti regulasi yang disepakati secara internasional. Karena aturan ini penting untuk memastikan perdagangan berjalan adil dan menghindari konflik yang bisa merugikan kedua belah pihak. Tujuan utama hukum dagang internasional yaitu tentang mengatur hubungan dagang antar negara, seperti memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha, melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Bayangin kalau nggak ada aturan ini, perusahaan bisa seenaknya dan sengketa bisa makin rumit tanpa penyelesaian yang jelas. Siapa saja sih subjek hukum dagang internasional? Yang menjadi subjek hukum dagang internasional yaitu yang jadi pemain utama dalam hukum dagang internasional ini dia seperti satu, negara. Negara yaitu mengatur kebijakan perdagangan lewat hukum domestik dan perjanjian bilateral atau multilateral. Misalnya, Indonesia punya aturan ekspor impor sendiri yang harus disesuaikan dengan standar internasional. Yang kedua, adanya perusahaan multinasional atau MNC seperti Apple atau Samsung yang beroperasi di banyak negara dan harus mengikuti aturan dagang internasional untuk menghindari sanksi. Dan yang ketiga yaitu adanya organisasi internasional, misalnya World Trade Organization atau WTO, yang mengawasi perjanjian perdagangan dan menyelesaikan sengketa antar negara. Yang keempat, adanya individu atau pengusaha, misalnya pengrajin lokal yang menjual produk ke luar negeri lewat platform e-commerce internasional, juga termasuk subjek hukum dagang internasional. Jadi, siapapun yang terlibat dalam transaksi lintas negara, baik itu negara, perusahaan besar, sampai pelaku UMKM, itu harus paham dasar-dasar aturan ini agar bisnisnya lancar. Terkait sumber hukum dagang internasional, kalau kita mau tahu aturan mainnya, kita harus kenal sumber hukumnya dulu. Ini kayak toolkit yang jadi panduan buat pelaku usaha internasional. Yang pertama seperti perjanjian internasional atau treaty, kesepakatan formal antar negara yang mengatur hubungan dagang. Contohnya seperti perjanjian GATT yang jadi dasar berdirinya WTO. Yang kedua, konvensi internasional, aturan khusus yang mengatur aspek tertentu dari perdagangan seperti Konvensi Wina 1980 tentang kontrak jual beli barang internasional. Dan yang ketiga, adanya kebiasaan internasional atau customary law, praktek dagang yang sudah diterima luar sebagai kebiasaan, misalnya penggunaan Incoterms untuk mengatur tanggung jawab penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Yang keempat, adanya putusan arbitrase dan pengadilan internasional. Kasus-kasus yang diputuskan lembaga arbitrase seperti ICC atau International Chamber of Commerce bisa jadi preseden untuk kasus serupa di masa depan. Yang kelima itu adanya hukum nasional. Meskipun berskala internasional, hukum domestik tetap relevan, terutama untuk urusan perpajakan, izin usaha, dan regulasi lokal lainnya, dan masih banyak lagi. Yang keenam, adanya soft law, pedoman yang bersifat sukarela tapi sering jadi acuan, misalnya Unidroit Principles yang membantu menyusun kontrak internasional.
secara lebih fleksibel. Untuk memahami sumber hukum ini, kita jadi bisa tahu dasar hukum apa yang berlaku kalau ada masalah dalam transaksi lintas negara. Kenapa hukum dagang internasional itu penting? Karena mungkin kalian mikir, kenapa sih kita harus ribet-ribet belajar ini? Karena hukum dagang internasional itu jadi benteng pelindungan buat bisnis kita. Seperti menghindari sengketa atau konflik, kita bisa pakai aturan yang sudah disepakati untuk menyelesaikan masalah tanpa harus bertarung panjang di pengadilan. Seperti meningkatkan kepercayaan bisnis. Pihak asing lebih percaya bekerja sama kalau tahu ada perlindungan hukum yang jelas. Seperti memperluas pasar dengan paham regulasi internasional. Pelaku usaha bisa lebih mudah melebarkan sayap ke pasar global tanpa takut tersandung masalah hukum. Seperti contohnya mengurangi risiko kerugian. Hukum yang jelas membantu bisnis memprediksi risiko dan menghindari keputusan yang bisa merugikan mereka secara finansial. Selanjutnya seperti studi kasus sengketa dagang antar negara. Coba kita lihat contohnya. Ya, kasus perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina sempat bikin geger dunia. Amerika Serikat menggunakan tarif tinggi untuk produk Cina yang dibalas dengan kebijakan serupa dari pihak Cina. Nah, sengketa ini akhirnya harus dibahas di WTO untuk mencari solusi yang adil. Ini menunjukkan betapa pentingnya punya lembaga internasional yang menjadi mediator dalam konflik dagang skala besar. Di sini bisa kita simpulkan, jadi hukum dagang internasional ini adalah fondasi penting yang bikin perdagangan global tetap teratur dan adil. Jadi buat kalian yang mau berbisnis lintas negara, pahami dulu aturan mainnya supaya bisa berkembang tanpa takut terjerat masalah hukum. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.